Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji data yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Nah, kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mengambil data. Nah, apakah data-data tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut yang diisi oleh responden itu valid atau tidak, layak atau tidak? Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Nah, daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan diuji validitasnya. Jadi, untuk uji validitas itu per butir pertanyaan diuji validitasnya, valid atau tidak. Dan biasanya dalam satu variabel itu memuat beberapa pertanyaan. Lalu, hasil uji validitas yaitu hasil R hitung kita bandingkan dengan R tabel, di mana DF-nya sama dengan N-2 dengan signifikansinya 5%. Nah, hasilnya jika R tabel lebih kecil dari L hitung, maka valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas atau keandalan merupakan ukuran suatu kestabilan dalam konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Nah, untuk reliabilitas ini pengujiannya dilakukan untuk seluruh variabel dan seluruh pertanyaan. Jadi beda kalau validitas untuk per butir pertanyaan, kalau untuk reliabilitas untuk keseluruhan. Uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alfanya lebih besar dari 0,7, maka hasil uji tersebut adalah atau data tersebut dikatakan reliable. Nah, sebagai contohnya, kita langsung buka SPSS. Misalnya saja ada sebuah penelitian dengan judulnya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Nah, soalnya menguji validitas dan reliabilitas. Oke, di sini dalam Excel itu sudah ada 30 responden yang mengisi, di mana P1 ini adalah pertanyaan ke-1, P2 pertanyaan kedua, P3 pertanyaan ketiga, P4 pertanyaan keempat, dan P5 pertanyaan ke-5. Mana kuesionernya? Nah, ini kuesionernya. Ya. Nah, ini butirnya, butir pertanyaan. Ini P1, P2, P3, P4, dan P5. Ini pertanyaannya yang harus dijawab oleh responden dengan mencentang atau menyilang, di mana angka 1 ini untuk tidak setuju, angka 2 untuk setuju, angka 3 sangat setuju, dan angka 4 sangat setuju sekali. Ini skala Likert-nya. Nah, jadi kan nanti misalnya dalam data ini nih, pertanyaan pertama oleh responden pertama dijawab 4. Pertanyaan pertama itu dijawab 4. Nah, berarti dia menyilang di sini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, oleh responden pertama ini adalah 4 juga. Nah, berarti ini ternyata di sini juga. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga 1. Dijawabnya di sini. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu misalnya saja. Dan pertanyaan keempat, kelima dijawab oleh responden adalah 4. Nah, misalnya seperti ini responden menjawabnya. Nah, angka inilah yang dituangkan. Ya, pertanyaan pertama nilainya 4, di sini ditulis 4. Pertanyaan kedua nilainya 4, di sini ditulis 4. Nah, jadi ini adalah responden pertama, responden kedua, dan seterusnya. Baik,
Lalu kita buka SPSS-nya ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengcopy data dari Excel ini ke SPSS. Ctrl C ya, biar lebih mudah. Nah, kita tempatkan di kolom pertama, di baris pertama. Tekan Ctrl V, langsung terpaste semuanya, sudah tampil. Setelah itu, kita ke variable view untuk memberikan nama, di mana P1 di namanya, kemudian di labelnya adalah pertanyaan 1. Measure-nya scale ya, hanya digeser saja langsung ke kanan. P2, ini pertanyaan 2. Kemudian P3, pertanyaan ketiga. Lalu ini P4, pertanyaan keempat. Dan terakhir adalah P5, pertanyaan ke-5. Nah, setelah seperti ini, kita lihat di data view, klik ini ya teman-teman. Oke, ini sudah berubah ya, P1, P2, P3, P4, dan P5. Setelah datanya diinput dan sudah diberi nama, alangkah baiknya kita menyimpan dengan nama. Nah, minggu lalu sudah diinfokan ya, bagaimana menyimpan dengan nama. Yaitu file, klik file, lalu klik save as. Teman-teman mau menyimpannya di mana? Kalau saya menyimpannya di folder statistik, simpan dengan nama data validitas dan reliabilitas. Ya. Oke, ini untuk 3A, 3B, dan 3C. Save. Oke, sudah ya, ini di minimize dulu. Nah, sudah ada namanya ya teman-teman. Setelah itu, kita akan menguji, akan mengolahnya. Apakah data tersebut valid dan reliable ataukah tidak. Kita klik Analyze, lalu ke Scale, lalu ke Reliability. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan seluruh pertanyaan ini ke dalam kotak items. Kita lakukan. Sudah. Lalu kita klik statistik. Kita klik scale if item delete. Lalu continue. Lalu OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ada 3 hasil yang didapatkan. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa di sini terdapat N, itu adalah jumlah responden atau jumlah sampel, yaitu 30, berarti mengisi semua 100%. Lalu ini untuk uji reliabilitasnya, dan ini untuk uji validitasnya. Oke, setelah itu, kita save dulu amannya. Save as kembali. Lalu kita simpan di statistik. Kita simpan namanya. Dan reliabilitas 3A, 3B, 3C. Oke, save. Sudah tersave ya, sudah tersimpan. Yang dilihat untuk hasil validitas adalah kolom corrected item total correlation. Nah ini, di mana untuk pertanyaan 1 sebesar 0,627, pertanyaan kedua dan seterusnya. Oke, kita copy teman-teman di redaksi yang sudah kita buat kemarin. Nah ini ya. Nah, yang pertama kan kemarin uji normalitas sudah ya. Kita lanjutkan hasil uji validitas. Nah, di sini ada keterangan. Jumlah responden sebanyak 30, maka nilai R tabel dapat diperoleh melalui tabel R product moment Pearson dengan DF derajat ini ya, degree of freedom itu sama dengan sampel dikurangi 2, yaitu 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, tabel R-nya didapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di Google.
nanti klik saja tabel R, ya. Nah, ada tabel R, nanti klik saja yang mana saja, akan muncul seperti ini. Nah, DF, ini kita lihat di sini. DF-nya yaitu 28. Nah, ini ya, teman-teman ya. Dan derajatnya yaitu 5%, 0,05. Berarti ini. Nah, berarti ini untuk R tabelnya 0,3061. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, maka R tabel adalah 0,3061 atau dibulatkan menjadi 0,31. Kita simpan di sini teman-teman. R tabel ini berlaku untuk semua pertanyaan. Jadi sama ya. Karena dihitungnya adalah jumlah sampel 0,31. Oke, R hitung kita pindahkan dari outputnya dari sini. Ini 0,627, 0,692. Kita pindahkan ke sini. Nol koma 627, 0,692, lalu 584, 621, 584, 0,621, dan terakhir 0,736, 0,736. Oke. Setelah itu kita mengacu kepada ini. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, R hitung ini apakah lebih besar dari R tabel? Karena di sini 0,6, 0,6, 0,5 di atas dari R tabel, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah valid. Nah, gitu ya teman-teman. Tinggal copy, paste. Sudah selesai. Untuk validitas seperti itu. Nah, untuk uji reliabilitasnya, kita lihat di sini, kita copy. Di sini ya. Yang kecil ini kita copy, klik kanan. Copy. Lalu kita ke sini. Kita ke bawahkan biar lebih luas. Ctrl V, nah, didapatkan seperti ini. Oke, nilai alfa tadi adalah, ini kita besarkan. Oke ya, sebesar 0,81, lebih besar dari 0,7, maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliable. Begitu. Sudah selesai sampai sini teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.